Kembali lagi bersama Peduli Klaten Channel. Kali ini kita masih bersama Gus Wening Suwasono yang selain aktif di Peduli Klaten, beliau juga dikenal aktif sebagai di organisasi tani, terutama tembakau, ketua Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, ketua kontak tani nelayan andalan. Jadi banyak hal yang ada di Peduli Klaten sebetulnya. Beliau juga aktif menyoroti berbagai kebijakan Klaten, tidak hanya menyoroti tapi juga ada beberapa aksi yang sudah dilakukan beliau baik di pendidikan, di pertanian maupun di kebijakan publik lainnya. Juga masih ada dengan Simbah, dengan Mbah Bimo, sekali lagi ini aset Klaten luar biasa gitu kan. Kloset. Tadi agak terputus terkait dengan Bali Nyawiji. Kita masih ingat sebelum teknis acak Bali Nyawiji sendiri. Saya malah, ini persepsi saya. Kalau tadi kembali ke Ngger Pasang, tadi ada bahasa yang Mbak Bimo sampaikan itu, ada satu wilayah di Kabupaten Klaten yang kemudian dikenal sebagai Ngger Pasang, itu terpisah jurang, terpisah jurang sedalam kurang lebih 75 sampai 80 meter dengan kemiringan sekian. Artinya secara akses ekonomi, akses sosial, akses budaya, bahkan tadi disebutkan pengen lihat pementasan secara langsung saja baru di 2020 atau 19 Mbak? 2018 itu pun teman-teman Peduli Klaten. Artinya yang bisa kita tangkap atau saya tangkap, artinya sesulit apapun bisa kok ketika nanti kita bareng-bareng. Termasuk tadi Peduli Klaten juga tadi terkait Bali Nyawiji tadi Mbak, menyatukan sisi jurang dengan Ngger Pasang sendiri untuk ini memberikan akses ekonomi, akses sosial dan sebagainya. Mas Wening mungkin bisa menceritakan terkait dengan Ngger Pasang, termasuk tadi ini ya gathuk matuk tapi memang sebetulnya gathuk gitu, sebetulnya nyambung. Nggih, nyabjekke tadi. Jadi tidak sekedar ya, tema. Ini juga lagi-lagi sebenarnya peran Mbak Bimo dan Iwan ya cukup tinggi. Ada kawan yang namanya Iwan itu ya. Jadi beliau ini punya akses gitu kan di Jakarta yang kemudian kalau menyelesaikan Ngger Pasang itu kan bukan seolah-olah hanya sekedar memindahkan orang saja gitu. Kalau hanya akan kemudahan, wong itu hanya 12 kakak buat dibolekin lahan, iya kan? Di Tegal Mulyo carikan lahan, dia dipindah di sana wis ora rekoso. Ini kan bukan persoalan tempat tinggal yang kemudian sangat rekoso, bahwa di situ ada proses sejarah yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu tidak boleh kemudian hanya semata-mata kemudian ini bisa diselesaikan begitu saja mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi kepedulian kita bahwa masyarakat ini dia bisa bertahan seperti itu kan pasti ada sesuatu. Nah, jadi kemudian kita lihat ketika kita jalan ke sana, deloke wong gendong koyo ngono abote gitu kan, gori gitu kan, regane ra sepiro gitu kan, nah akhirnya kemudian Mbak Bimo ini ada akses dengan Jakarta yang kemudian dengan presiden langsung sebenarnya gitu kan. Kemudian buat seling itu sebenarnya hanya untuk memudahkan nggo bawa barang gitu loh. Jadi kalau jalan naik turun itu tinggal awake tok gitu, barangnya wis medun, barangnya wis munggah dhisik gitu kan. Jadi paling naik tidak meringankan secara akses hasil dan ekonomi. Ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman Peduli Klaten. Jadi termasuk tadi air, bagaimana memberikan satu meringankan beban saja. Jadi bukan sekedar kita akan menyelesaikan masalahnya, karena ini bukan soal tadi, bukan, makanya kalau pikirannya
pikirannya ngerampungke masalah Bedol desa. Girpasang, bedol desa mengurulas kakak. Ya toh mosok Pemda ra kuat mindahke penduduk Girpasang. Ini bukan persoalan itu, pasti ada sesuatu dan ini yang harus dipertahankan gitu kan. Nah, ada nilai. ada nilai. Nah, ini yang nanti kalau kemudian kita tidak kuat mengawalnya, jangan-jangan kemudian orang salah gitu kan menyelesaikan masalah dengan iya, menimbulkan iya, masalah baru. bukan masalah baru gitu kan. Jadi ya terima kasih Pak Gubernur pernah ke sana, Bu Bupati pernah ke sana dulu, Bupati juga ada yang pernah ke sana, itu terima kasih. Jadi ngaruhke gitu kan. Tapi jangan kemudian nanti di situ bahwa diklaim menjadi sesuatu yang, karena itu budaya mereka dan itu yang mereka miliki. Jadi kalau bisa ya dia kita tempatkan sebagai subjek, jangan jadi objek. Oh iya. Ya, ini yang harus dilakukan, bahwa ini subjeknya itu Girpasang dengan komunitasnya ini subjeknya. Jadi kalau kita ke sana yo sing ditareni masyarakat yo dengan pikiran kita ingin membantu sesuatu. Iya, tapi kita mesti harus datang ke sana, kita bicara dengan warga sana. Sebenarnya apa yang dimau, cukup menarik sebenarnya, sempat ngobrol dengan Mbak Bimo. Nanti Mbak Bimo biar enggak lupa, biar nanti sampaikan. Misalnya di sana kan ada anak-anak sekolah. Iya kan? Nah, cukup menarik gagasan Mbak Bimo. Bahwa saya guru olahraga nih. Ki mikir-ki dia itu bisa jadi atlet lari loh. Atlet Solo Tigo yang jagoan lari itu karena wilayahnya naik turun. Sekarang anak itu dilatih naik turun itu bisa jadi atlet yang bagus. Kalau cara berpikir guru SD di Tegal Mulyo itu kayak begitu gitu loh. Ini aset gitu kan. Mungkin nanti kita dorong ke sana. Iya, ini kan jadi ini bisa menjadi, mereka itu menjadi atlet atlet lari yang sangat potensial, yang bisa dilatih. Ngelatihnya salam yang mulih gitu kan, jadi mulih melaku mangkat sekolah yo melayu kan, itu jadi dilihat kemudian prestasinya kayak apa kan, ini bisa menjadi dikembangkan gitu. Jadi keberadaan sana betul-betul kita tempatkan sebagai subjek, jangan objek itu. Kalau objek ya mau repot. Jadi gitu. kalau sempat ada kemarin kan pemerintah maupun Pak Ganjar sendiri mengatakan semacam ini sangat mungkin menjadi destinasi wisata gitu kan. Mungkin wisata yang dimaksud wisata edukasi gitu. Kalau saya sih tadi yang dipresentasikan Gus Pening itu kan, kita ke sana bisa belajar kok. Ya belajar tadi atase itu apa dengan kondisi demikian, kenapa mereka bertahan hidup dengan kondisi yang mungkin tidak setiap orang mau atau mampu. Lah mungkin pelajaran-pelajaran itu yang perlu digali terus disampaikan melalui wisata gitu kan. Itu bisa misalnya pengembangan wisatanya tidak mesti seperti wisata konvensional, misalnya wisata olahraga. Jadi sana orang munggah mudun sana itu ya menggeh-menggeh loh itu. Butuh kekhususan gitu loh. Jadi itu bisa menjadi wisata yang kemudian dikaitkan dengan kesehatan gitu. Kalau datang ke Girpasang, nanti akan tambah sehat, berarti Anda akan sehat gitu kan. Nah ini kan tidak kemudian harus dibangun satu infrastruktur yang tidak harus dibangun infrastruktur yang sangat ini, tapi bagaimana dengan kondisi alamnya. Misalnya nanti yang disiapkan di masyarakatnya, misalnya gitu kan, kita bicara pertanian organik. Produk organiknya nanti ada tamu nginep di sana, disuguh makannya organik. Nah, bisa jadi misalnya tinggal di sana nanti, itu kan saya pernah juga nginap di sana semalam, itu kan bisa nanti dibuatkan tempat itu, kemudian mereka nginap di sana, kemudian kopine yo nek iso ditandurke dhewe saka nggone Deles, jimuke saka Deles nak dongar ngopi, makannya kemudian dengan hasil organik. Jadi orang jangan dibayangkan wisatanya yang kemudian, pasti akan ada orang-orang yang tertarik dengan wisata-wisata yang memang khusus kayak begitu gitu kan. Ini memang iya, selain olahraga juga seperti itu. Jadi jangan kemudian wisatanya terus bayangannya kok ya umbul ponggok ngono kan ya repot itu kan. Jadi itu keunggulan lain. Iya, bukti cinta gitu, jadi repot gitu kan. Kalau bicara alam mungkin yang namanya wisata alam apalagi di gunung, ya istilahnya tanpa dikemas apapun indah gitu. Mungkin lebih ke kemasan keamanan, terus pelayanan dan sebagainya. Tadi ke Mbah Bimo, tadi menyebut seling sama apa ya, pralon Mbah. Itu sejak kapan itu Mbah? Kalau pralon air yang dibuat oleh Peduli Klaten
2015 atau 16 ya, 16. Dan itu realisasinya masyarakat, 2016. iya, masyarakat sangat senang sekali yang tidak pernah ada kocoran air lalu ada air menggerojok gitu. Oh, berarti itu pertama kali ini ya, bukan ada ide tapi realisasi ide menaikkan air dari oleh teman-teman Budi Klaten. Lalu karena sudah ada persediaan air sehingga kalau ke sana kan juga kita tidak terlalu mengganggu mereka kan. Karena kalau saya kan suka nginep di sana 3 hari sampai 4 hari lebih. Nah, lalu kalau saya mengamati teman-teman di sana, sedulur-sedulur sana itu dulunya sangat semacam terpisahkan oleh jurang tadi, termasuk sosial dan budayanya. Jurang napa Mbah? Jurang Kali Jeruma, terus yang timur saya lupa, yang perbatasan dengan Gedong itu, Gedong Hijau itu. Oh, iya. Nah, artinya memang terpisah sehingga secara kemanusiaan kita ini kan melihat ini kan bagian dari Klaten, bagian dari Indonesia, yo mbok yuwo yo don mulat kesini gitu. Nah, salah satunya itu kalau dia panen gori, itu kan kalau dibobot mungkin sekitar 30 kg disunggi yang gitu, lalu dia naik turun jurang, lalu harganya nggak nyampe sekitar 10.000 katanya. Duh gitu. Jadi tenaga yang habis terkuras itu kok uangnya segitu gitu. Niku nggo jajan soto nelas. Nah, akhirnya di sini terngiang-terngiang ada kesempatan. Oke, bagaimana saya mengajukan sesuatu untuk seling yang membawa barang. Dan yang satu saya pecah, jadi sedikit Mas itu, tapi dipecah menjadi 2, yang satu untuk toilet umum. Karena saya berpikir kalau nanti teman-teman di sana nanti banyak yang membuat toilet, wong tanahnya hanya kecil kan, seperti Blimbing itu, makanya kan lebih bagus ada toilet bersama gitu. Lalu dibuat untuk itu, dan saya kira sudah cukup dan sudah dipakai. Nah, sepertinya di sana bisa menjadi panutan untuk apa ya, mulur budi kalau saya. Mulur budi itu semacam mengembangkan sebuah wawasan seseorang, baik dari sisi akademik maupun secara insting gitu. Contoh, ada sebuah sana itu orang yang sangat kuat ngugemi sebuah tradisi. Itu saben malam Jumat Legi itu membuat kenduri apem. Gimana? Nah, ternyata kenduri itu dilakukan sekitar 7 kali. Nanti ada periode 1, periode 2, periode 3. Nah, ini itu ternyata Nut Pranoto Mongso. Di samping itu juga ketika misalnya ujub itu yang pertama itu menyebut agar tanah yang digarap untuk pertanian itu bisa bagus. Lalu nanti benih ada lagi yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Ini maksud saya ada ngelmu atau kawruh yang bisa digali. Lalu yang untuk sekarang misalnya saya kan terngiang juga, teman-teman juga terngiang mestinya. Di sana ada anak-anak sekolah yang setiap hari sekolah. Dan dia harus naik turun jurang. Nah, saya berpikir, loh kiopo ndak bisa ya dididik menjadi atlet jalan cepat atau lari gitu Pak. Tapi ketika saya melewati SD lalu saya mengambil foto itu malah gurunya takut. Iki wong ngendi, wong aneh dan sebagainya, tapi enggak apa-apa. Tapi ini apakah Peduli Klaten bisa misalnya mengusulkan, karena sekarang ada anak 3-4 lah, SMA 1, SMP sekarang 1 juga, SD masih 1 dan 2 sekarang berarti ada 4. Dan setiap hari dia naik turun jurang. Apa kalau dilatih dengan teknis untuk atlet, apakah tidak bisa lah diajak aja sesekali setiap minggu itu pagi ikut ke alun-alun sambil dilatih. Ini misalnya satu contoh potensi salah satu Klaten yang bagaimana maksud saya Nyawiji ini, Bali Nyawiji ini bukan sekedar Bali Nyawiji dari 2 perpecahan juga, tapi juga Bali Nyawiji lagi Klaten yang mempunyai beberapa macam potensi.
Nah, mudah-mudahan juga pemerintah yang membawa kebijakan bijak untuk bagaimana nanti gir pasang misalnya itu bisa ditata, tidak sekedar ikut-ikutan untuk destinasi wisata dan sebagainya, ya jembatan atau helikopter ya terserah lah. Nah, ini sangat, jadi saya tekankan lagi, Bali Nyawiji ini memang sangat penting sekarang, sehingga menjadi roh-roh semangat generasi baru ini untuk mengejawantahkan sesuatu yang dimiliki baik untuk sekarang dan ke depan. Misalnya contoh Mas Ansori tadi menyebutkan saya ini pejantur. Pejantur itu betul-betul kreativitas saya yang sudah lama sebetulnya menjadi pesanan diri saya sendiri sejak tahun 92, bayangkan berapa tahun. Baru dari kenalan dengan teman-teman Peduli Klaten, jantur itu lebih muncul, yang tadinya hanya sendiri. Ini contoh. Lalu yang kedua, saya sebetulnya itu menggali dari dongeng. Saya tidak ingin mengganggu Wayang Purwo karena dia sudah bagus sekali. Saya nggak mau mengganggu. Nah, model dongeng ini untuk saya jawantahkan ke generasi berikutnya itu saya terpaksa harus buat wayang. Nah, wayang saya tidak berani mengganggu juga Wayang Purwo atau Wayang Gedok, Wayang Beber dan sebagainya. Yang sudah banyak dikenal masyarakat secara saya tidak berani mengganggu itu. Maka saya sangat menghormati, makanya saya membuat model wayang, motif wayang itu saya ambil dari motif relief dan patung-patung. Kebetulan karena tema Panji sehingga saya banyak eksplorasi ke Jawa Timur. Nah, mungkin kapan-kapan nanti Panjinya ada. Makanya tadi di Klaten gitu. Klaten. Nah, saya berani menceritakan salah satu cerita Ndet itu ketika kalau tidak salah lakonnya itu Dulang Mendung Sejati. Itu saya gambarkan, Ndet itu kan Panji Asmoro Bangun sebetulnya. Dari Jawa Timur yang ternyata dia itu kalau ditelusur keturunan Sendo. Lah kebiasaan orang Jawa kalau ingin menjadi raja, ingin dijadikan raja, mengganti raja kan akhirnya petirah atau ziarah ke leluhurnya, lalu ke Klaten. Ini contoh maksud saya. Ya, termasuk membawa pulang. Nah, garapan saya yang berani mengambil nilai-nilai lama saya implementasikan ke bentuk baru. Ini contoh yang Bali Nyawiji. Nanti bisa dieksplor lagi ketika kawan-kawan ini bisa menemukan artefak-artefak yang sudah mulai dijajaki, mulai dikumpulkan. Saya menunggu bisa menjadi cerita-cerita yang kemudian bisa membangkitkan semangat orang Klaten ini kan menurut saya ini penting ini Gus. Jadi dari Peduli Klaten ini harus membangkitkan kepercayaan orang Klaten bahwa Klaten itu pernah besar. Itu kan. Pernah besar dan sangat mungkin kembali besar. Nah, ini yang harus Peduli Klaten harus mengisi ruang kosong yang tidak dilakukan pemerintah untuk bagaimana mengembangkan Klaten menjadi lebih besar lagi dan bisa moncer lagi gitu kan. Ini yang jadi tantangan gitu. Tadi mungkin tim kreatif Pak Wisnu atau Mas Wahyu dan teman-teman tadi ada Gir Pasang, kita nanti akan menggali banyak sisi sebetulnya gitu. Ya, nanti mungkin sebentar lagi sudah berubah ya. Sebelum berubah nanti mestinya Peduli Klaten bikin juga satu sesi gitu kan di Gir Pasang. Kita Gir Pasang. Iya, jadi coba nanti dibuat satu hal ini ini. Om Wisnu, Mas Wahyu dan tim kita segera ke sana. Harus nanti kemudian mengeksplor sejarah Gir Pasang dan lain sebagainya supaya kemudian tidak kemudian Gir Pasang itu hilang sejarahnya gitu kan. Ini supaya kemudian masih nilainya sangat pasti di kayak gitu itu kan mesti ada ini kan, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah yang lain yang juga masih punya komunitas-komunitas yang masih mempertahankan budaya, masih mempertahankan adat itu sekarang semakin keras lagi. Misalnya saya dengar di Baduy sekarang sudah melarang orang lain masuk. Jadi betul-betul diprotek orang luar, orang luar dari ini dilarang
masuk ke jadi menutup menutup ini supaya pengaruh-pengaruh ini juga menjadi semakin berkurang gitu. Nah, ini hal-hal yang mesti dipikirkan juga gitu. Kalau kita kan gear pasang meskipun kecil, tapi kalau kemudian intensitas kehadiran tinggi juga bisa mempengaruhi anak-anak muda yang ada di gear pasang juga gitu kan. Ini yang mesti harus dipertahankan kan, gear pasang ini betul-betul bahkan mungkin kayak gini, mungkin ini malah sudah agak jauh dari tema. Sekali lagi nanti mungkin kita perlu eksplor langsung terkait, tapi ada garis bawah yang terkait Bali Nyawiji juga. Klaten bisa bersama-sama kita belajar. Kalau di sana akses pendidikan tadi dikatakan susah, akses ekonomi, akses jalan, ada keterpisahan jurang. Artinya kalau kita bisa nggarap gear pasang, kita sangat mungkin garap Klaten sangat luar biasa mungkin, gitu, karena Klaten sangat potensinya luar biasa ya, nilai-nilai gear pasang kita bawa ke Klaten kayak apa yang harus dibangun, seni budayanya, kemudian pertaniannya yang harus dibangkitkan kembali. Dulu ada sejarah beras Delanggu yang kemudian harus digarap lagi, yang sekarang agak terpinggirkan dari kebijakan, termasuk yang kita tempati juga Gondang misalnya. Nah, ini memang sangat luar biasa sumber daya yang dimiliki Klaten, tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang mau melakukan, mau berpikir untuk bagaimana kita mulai ini. Kita mulai bersama-sama. Klaten harus memulai dari situ, mulai mengitik-itik gitu kan, supaya kemudian tidak stagnan. Pemerintahan di Klaten ini ya ngonowe cukup ngono kan. Jadi kan bahaya kalau kayak gitu. Bicara terkait dengan memulai, saya kembali ke Bali Nyawiji. Ada 1.0 yang kemarin dipilih oleh teman-teman Peduli Klaten sebagai titik temu ketika nanti teman-teman yang kemarin Badar Giyanti itu melakukan perjalanan bertemunya di titik 0. Saya meyakini ini tidak sekedar pemilihan tempat yang asal ya. Pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Kenapa titik 0? Nah, monggo Mbah Bimo atau Gus Mening. Ya gini, kalau kita mau bicara soal Klaten kan harus dimulai dari titik 0, itu berarti kan pusatnya Klaten gitu kan. Pusar. Ternyata memang di dekat pusarnya itu memang dulu memang lokasinya tadi. Kalau kita kemarin diskusinya itu kan di Kanjengan itu kan. Kanjengan. Dan itu dalam Kanjengan yang sekarang digunakan untuk kantor Arpus itu kan, tapi kan sebenarnya itu dalam Kanjengan dulu kan tempat bupati itu. Kantor bupati pertama. Bupati zaman dulu kan ada di situ, dan 0.0 itu kan biasanya menjadi pusat kekuasaan. Misalnya katakanlah kalau di Jogja itu titik 0-nya di kantor pos besar. Kalau di Solo di Ngeladak gitu kan. Nah, itu kan juga pusat-pusat dekat pusat-pusat kerajaan kekuasaan lah itu. Nah, tapi kadang kan tidak pernah menghargai titik 0-nya itu kan. Ya hanya dengan tulisan kemandoran itu kan, mestinya kan itu ada sesuatu yang harus kebanggaan Klaten. Iya, loh itu ada ke batas kemandoran titik 0-nya itu ya. Karena itu memang kemarin kebetulan ada yang banyak baru tahu itu ketika titik 0 ini diangkat oleh dulu-dulu. Oh ternyata Klaten ada titik 0 toh. Oh ternyata di sana toh gitu. Ya, ini memang kelemahan ini lagi. Jadi kita mengambil ruang kosong itu kan mestinya yang harus menyampaikan kan negara Klaten, pemerintah Klaten yang harusnya mengimbau. Tapi dari eksplor yang dilakukan kawan-kawan akhirnya ternyata Klaten itu juga punya titik 0 loh. Orang kan pasti lihatnya titik 0-nya alun-alun, ternyata bukan alun-alun gitu kan. Kalau atas nama Peduli Klaten kira-kira apa yang ingin disampaikan dalam ini ke pemerintah terkait dengan titik 0? Nah, mestinya harus dibangun satu monumen di situ kan. Nah, kalau lihat kayak gitu dan itu jalannya juga kayak gitu, mestinya itu mesti aksesnya langsung ke Kanjengan itu. Langsung Kanjengan. Nah, ini mesti ada sesuatu yang salah pasca itu gitu kan. Jadi karena perkembangan zaman dan lain sebagainya kemudian terjadi sesuatu yang kalau kita lihat kan jalannya masuknya yang juga sebenarnya itu langsung masuk ke Kanjengan juga itu kan. Pintunya 0 itu kan langsung masuknya juga ke Kanjengan. Nah, ini yang mestinya harus digali oleh pemerintah Klaten, dan nanti Peduli Klaten juga harus musik-musik dan ngiti-ngiti terus supaya ini kemudian menjadi ikon Klaten gitu loh. Nah, ikon, itu. Ikon jadi Klaten itu dari titik 0 ini yang mesti harus
Jadi orang bisa melihat, membaca Klaten itu diwakili dari titik nol. Dan itu dimulai dari Peduli Klaten, jalan dari Kartosuro dan Kota Gede menyatukannya di titik nol Klaten. Dan itu ya ini kan banyak pesan menyawiji lagi di situ pesan, gitu kan, ini banyak informasi. Menyawijikan lagi gitu kan, dan ini yang mesti harus jadi semangatnya orang Klaten bahwa ternyata Klaten itu sangat luar biasa gitu kan. Dan ini jadi, harus membanggakan. Saya ke Mbah Bimo. Mungkin karena waktu juga Mbah, apa sih pesan besar yang mungkin lebih ke kesimpulan atau apa ya, rangkuman sekilas saja terkait dengan pesan Bali Nyawiji sendiri no, Mbah? Ya, jadi dari berdasarkan sejarah, kenyataan sejarah, jadi tidak menginginkan lah sebagai generasi ini seperti yang pernah terjadi, walaupun itu juga mungkin bukan keinginan juga oleh raja-raja kita, mungkin pihak lain, maka kita kan tidak perlu terjadi lagi, maka kan kita perlu dudah lagi, supaya nih ketika kita nginguk mburi kuwi ya rasa saiki apa sesuk kesandung meneh gitu. Lalu juga kalau nginguk mburi misalnya berarti sebelum pecah, misalnya kalau kita meyakini ada Mataram kuno, yang salah satunya adalah di teritorial Klaten, karena saya melihat beberapa peta yang zaman dulu yang dimiliki oleh anak saya itu secara arkeologi memang sebutan Klaten tidak ada. Jadi memang tidak ada. Mungkin dari disimulasi bahasa dan sebagainya mungkin. Nah, jadi maksud saya artinya jangan-jangan memang pernah menjadi sesuatu yang besar di teritorial yang sekarang dikatakan Klaten itu loh. Maksud saya gitu. Klaten itu cuma salah satu nama yang diambil saja. Kalau saya membaca buku penelitian betul untuk Pancatan itu memang hanya berdasarkan opo akte sing tertulis gitu loh. Nama. Jadi bendanya, Klatennya itu kan sadurunge ya wis ono. Ya sudah ada. Lah maksud saya kan mosok kita ndak melihat yang ke belakang. Semacam gitu. Nah, mari gitu, sekemampuan kita, sebidang kita masing-masing dengan spesifikasi kita masing-masing, tapi dadi nyawiji itu ya. Nah, soal bagaimana kita berjalan ya ciri khasnya Peduli Klaten itu mesti nurubas mesti kelakon. Jadi pesan besarnya kalau dirangkum dalam 1-2 kata no, Mbah, Bali Nyawiji sendiri ajakan atau apa? Ajakan sekaligus itu sebagai sebuah pancatan semangat. Pancatan semangat. Jadi semangat sing wis kelakon wingi-wingi di Mataram kuno, wis kelakon pada Mataram baru dan yang pecah Giyanti, juru sekarang dan besok yang akan oleh terlintasi bentangan tol. Itu sehingga kalau lebih bagus kita membuat sket-sket atau konsep-konsep gitu ya. Jadi pesannya semacam itulah. Yuk Bali Nyawiji nggak usah terlalu berpikir memang itu kenyataan ada tol tapi tidak perlu pecah. Justru gimana nanti kalau kita terpisah itu justru menjadi sebuah potensi yang lebih hebat. Contoh misalnya ada gerakan Mas Bakar ya, yang lemah badik itu ya, sawah badik. Itu kalau direncanakan nanti sepanjang pinggir tol untuk sawah kan hebat. Ini contoh misalnya, contoh yang sudah dimiliki juga yang bisa untuk ke depan itu maksud saya. Saya kira itu. Baik, sedulur Peduli Klaten sekalian. Jadi sebagai informasi bahwa Bali Nyawiji ini adalah satu rangkaian acara yang dilakukan oleh sedulur-sedulur Peduli Klaten, dan di antara satu rangkaian acara ini ada fragmen-fragmen lah istilahnya, apa bagian-bagian yang diantaranya tadi juga sudah disinggung, ada yang kemudian diistilahkan disebut dengan laku Badar Giyanti. Tadi disebut Gus Mening ada laku dari Kota Gede ke titik nol, dari Kartosuro ke titik nol Klaten,
Juga saat itu dalam satu rangkaian Bali Nyawiji juga dikemas Jagongan Klaten untuk mengungkap sejarah Klaten, membuka wacana baru sejarah Klaten dari masa lampau. Tadi sedikit diculik terkait dengan beberapa babat sejarah prasasti Mataram kuno. Nah, nanti ke depan insya Allah nanti season ini akan berlanjut, nanti akan ada informasi baik kita share di media sosial Peduli Klaten maupun di YouTube channel juga tentang mari kita bersama-sama diskusi Klaten mulai dari kesejarahan, mulai dari kebesaran, dan kita kembali membesarkan Klaten. Tapi satu pesan yang tadi dirangkum Mbah Bimo, apapun dinamikanya di Klaten, baik itu nanti kaitan jalan tol, kaitan dengan adanya event pemilu yang mungkin selalu berulang, tapi semangat Bali Nyawiji, semangat bersatu itu yang harus diugemi, digenggam oleh masyarakat Klaten dan kita bersama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dulu ke Gus Wening, ke Simbah. Tentu banyak informasi yang mungkin masih ingin ditanya, monggo nanti bisa kita tanya jawab melalui YouTube maupun dari media sosial baik di Facebook, di Instagram, di Twitter Peduli Klaten. Untuk itu dari saya Ansori, mohon maaf atas segala kekurangan dan kita cukupkan sekian. Salam peduli dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.